Saat ini Bitcoin masih holding di atas level MA200. Ini adalah level yang udah kita bicarakan berulang kali ya. Yang terakhir di mana ini berubah menjadi resisten ya semenjak kita melakukan breakout ya. Ini kan terbukti ini jadi resist, kita kena reject, and then kita melakukan breakout sampai ke level 31.000. Dan sampai saat ini kita terkoreksi dan akhirnya menyentuh garis biru ini kembali. Melalui grup gue kemarin juga ada update ya di tanggal 24 Mei ini BTC hit MA200 26.200 sampai 26.300 ya. Jadi memang kita udah memprediksi dari bahkan sebelum dia ngehit nih ya dari level 26.7 kita udah memprediksi kemungkinan bakalan ada dump kembali untuk ngeretest MA200 tersebut ya. Dan bahkan di tanggal 25 Mei ini kalian bisa lihat gue di sini juga ada ngasih outlook untuk sinyal long pada Bitcoin ya, karena memang ini untuk SL-nya benar-benar tipis ya dengan apa yang terjadi persis di tanggal 12 Mei ya. Ini kita ubah aja ke time frame 1 hari. Nah, di sini SL-nya dari tanggal 12 Mei ini benar-benar tipis dan ini menjadi potensi long yang menurut gua risk reward-nya benar-benar oke banget gitu ya. Anggap aja dari outlook tersebut ya, gua ngasih sinyal untuk long di sini ya, SL-nya ini hanya sekitar 1%, tetapi untuk ngincer ya minimal untuk rebound dia bahkan sampai saat ini ya ini kita udah profit 1/2 gitu untuk Bitcoin ya 1/2,5 gitu. Belum kalau misalkan kita aim dengan level yang lebih tinggi lagi ini udah 1/5 sampai 1/6 bahkan bisa ya. Jadi kalau misalkan kalian membutuhkan outlook seperti ini untuk Bitcoin ya, kemarin gue juga ada ngasih outlook signal untuk Matic di sini ya. Persis di tanggal 22 Mei kalian bisa lihat ya Matic weekly oversold banget ini di tanggal 22. Harganya masih 0,86 pada saat itu dan kemarin udah dipump sampai 0,94 atau bahkan 0,97 sempat ya. Jadi semua outlook ini gratis ya untuk kalian ya. Kalian bisa tinggal join grup tersebut gratis juga. Kalian tinggal daftar BingX saja melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup tersebut. Untuk pengguna baru, kalian juga bisa mendapatkan hingga 70 juta rupiah serta 0% trade fee khusus hanya menggunakan link gua sendiri. Dan kalian bisa download aplikasi BingX ini melalui link di deskripsi ya. Karena untuk Play Store sendiri sampai saat ini belum tersedia ya. Jadi kalian bisa download manual melalui website dia. Nah, sekarang kita bakalan balik lagi ke time frame daily untuk Bitcoin ya. Clearly di sini kita ngelihat ada rebound teman-teman ya pada double bottom yang kemarin terjadi di tanggal 25 Mei. Jadi untung di tanggal 12 Mei-nya ini kita sempat ngekor atau nge-wick ke bawah seperti ini ya. Jadinya di tanggal 24 dan 25 Mei itu kita juga nggak di dump besar banget. Karena kita semua aware bahwa di tanggal 12 Mei ini masih ada support hingga ke level 25.850. Itu sebabnya kenapa di tanggal 24 dan 25 kita nggak langsung strike dump candle teman-teman. Kalau misalkan di tanggal 12 Mei ini beda cerita gitu ya, nggak ada wick ke bawah seperti ini, mungkin di tanggal 24 dan 25 ini bisa menjadi worse teman-teman ya, bisa menjadi lebih buruk untuk Bitcoin, maybe bisa terjadi satu candle dump yang cukup besar untuk Bitcoin ya. Cuman kan kita semua tahu nih, kemarin kan sempat ada wick di sini ya, jadinya kita tahu di level 26.000 ini juga bisa menjadi support terkuat gitu ya, karena memang ini ada bekas wick dari tanggal 12 Mei kemarin. Nah saat ini Bitcoin kan udah mengalami rebound ya, kita bisa ubah ke time frame 4 hour-nya sendiri ya, udah mengalami rebound seperti biasa, dan ada potensi juga, bisa jadi ini juga hanyalah sebuah bear trap ya, di mana ini hanya memakan orang yang menyetel SL di sekitaran 26.4. Kalau misalnya kalian ingat sama beberapa video yang lalu, gue ada bilang juga ada potensi Bitcoin untuk turun ya, and then nge-flush out orang-orang yang menyetel SL di sini teman-teman. Jadi semacam long liquidation saja gitu ya, karena kebanyakan Bitcoin memang suka nge-trap kita, suka menjebak kita ya. Misalkan orang yang menyetel SL di level 26.6 kemarin dibikin pump dulu ke level 27.4, setelah itu dihantam kembali ke bawah ya. Sama seperti ini juga ya, bisa jadi kita dihantam kembali ke bawah ya. Ini untuk mengeliminasi orang-orang yang ngelong di level 26.4, dibikin semacam pattern double bottom and then dibikin naik kembali ke atas ya. Jadi memang untuk plannya tetap masih ada harapan untuk Bitcoin ya, tetapi ini tergantung juga sama weekly-nya Bitcoin. Jadi sekali lagi ini kan kita bakal ngebahas weekly ya. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan Bitcoin bisa bertahan di atas MA200 weekly ya, time frame 1 minggu untuk Bitcoin berhasil bertahan dan ngehold tidak closing di bawah nanti di tanggal 29 Mei ya. Ini kan udah masuk weekend ya, udah Sabtu Minggu. Jadi kemungkinan besar kita juga nggak bakalan lihat sih ya bahwa Bitcoin ini bakalan closing di level 26.100 atau 26.200 di dekat-dekat MA200 ini. Menurut gua ini saat ini ya kemungkinan besar Bitcoin nanti di hari Seninnya bakalan closing di area-area ini juga di 26.7 atau 26,5 gitu ya.
Jadi memang itu adalah salah satu good news gitu ya. Kalau misalkan Bitcoin tetap bisa berada di atas MA200 ini ya, kemungkinan di tanggal 29 sampai 5 Juni nanti kemungkinan besar kita bakalan ngelihat pullback ke level 28.500 gitu ya. Meskipun secara time frame daily sendiri kita sudah officially closing di bawah dari area descending triangle ini teman-teman ya. Jadi secara 2 bulan terakhir kita belum pernah closing di bawah, baru di tanggal 24 Mei ini kita kemarin closing di bawah. Ini bad sign sebenarnya. Ini bad sign, cuman dari weekly-nya sendiri kita kan bisa lihat dari berbagai perspektif ya. Salah satu contohnya dari weekly-nya sendiri itu dia masih bertahan di atas MA200. Jadi memang dari daily sendiri officially dia udah break, cuman saat ini kita juga udah kembali rebound and then udah kembali berada di atas garis kuning ini lagi gitu ya. Ini kan kemarin kita closing di tanggal 26-nya, ini benar-benar persis di perbatasan ya, dan saat ini di hari Sabtu ini kita lagi mencoba untuk closing di atas garis kuning ini kembali ya, untuk nge-retake kembali bull control ya. Jadi supaya si bullishnya ini bisa memegang kembali kendali market ya, kita harus bisa closing di atas dari garis kuning yang satu ini lagi. Dan saat ini memang kita berada di perbatasan level tersebut gitu. Jadi memang secara daily-nya sendiri kita udah kembali dikasih harapan kembali ya adanya rebound dari double bottom, dan secara weekly sendiri kita juga ngelihat bahwa kemungkinan besar Bitcoin akan closing di atas MA200, dan kalau misalkan kita hanya nge-retest ini sebagai support, ya nanti di minggu depannya kita bisa balik lagi ke level 28.500 sampai 29.000 untuk Bitcoin. Kalau misalkan kalian ingat juga ya, bahwa gue ada bilang 31.000 ini juga bisa menjadi salah satu titik top ya, dan gue ada membandingkannya dengan bear market rally yang terjadi di tahun 2019 di mana 31.000 ini adalah top untuk Bitcoin. Jadi gue asumsiin bahwa 31.000 yang saat ini kita lihat ini sama dengan yang terjadi di bulan Juni-Juli, teman-teman. Ini udah gue bahas di beberapa video yang lalu ya, kalian bisa tonton aja. Itu benar-benar kompleks banget sih ya penjelasannya ya. Jadi saat ini apa yang kita alamin ya bisa sama seperti ini gitu ya. Semacam double bottom teman-teman di sini. Ini kan juga clearly sama, mirip ya double bottom seperti ini, and then ngerelay hingga ke level 28.500 teman-teman ya. Balik lagi ke daerah resist dari descending pattern yang satu ini. Ini kita bisa gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi balik lagi ke daerah resist dari line tersebut, ini clearly ada di sekitaran 28.500 untuk Bitcoin, ada di sekitaran sini teman-teman ya. Ada possible untuk nge-retest area tersebut lagi selama menurut gua kita bisa bertahan dan closing di atas MA200 untuk Bitcoin gitu. Jadi ya memang kita stay fleksibel aja untuk Bitcoin ya, selama kita nggak ngelihat ada satu daily candle kita bisa closing di atas dari area supply yang kalian lihat ini ya, kotak berwarna merah ini ya. Ya kita nggak bisa expect untuk wave 5 ini bakalan terjadi untuk Bitcoin ya, yaitu menuju ke level 35 sampai 40.000. Itu bisa terjadi dan bisa dikonfirmasi sekitar 70% kalau misalnya kita berhasil balik lagi di atas level 30.000. Selama itu nggak terjadi, ya ada potential topping formation di area level 31.000 ini. Sama seperti apa yang terjadi di tanggal 27-28, di mana gue ada membicarakan bahwa level 31.000 ini bisa menjadi top dari performanya altcoin. Dan kalian bisa tonton di video tersebut ya, itu adalah video terpisah yang gue bikin ya, dan penjelasannya juga cukup panjang. Alasan kenapa 31.000 ini bisa menjadi top juga untuk Bitcoin. Jadi memang untuk saat ini pada intinya ya kita expect masih ada harapan untuk Bitcoin ya. Kita udah membentuk double bottom dan masih ada chance untuk kita itu menuju ke level 28.500 hingga 29.000 untuk Bitcoin. Karena memang dari MA200-nya sendiri kita masih bisa ngehold di atas, teman-teman. Kita tidak closing persis di perbatasan MA200 maupun di bawah MA200. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat ya kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan itu aja dari gua, seperti biasa, sampai jumpa di next video.